Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renhat Vega Prawira. Saya dari kelas manajemen 22B. NPM saya 224111104. Dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, dan prodi saya manajemen. Terima kasih telah menonton video saya. Saya di sini akan menjelaskan, mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah manajemen keuangan. Di sini materi saya berjudul manajemen persediaan. Oke. Di slide pertama dijelaskan bahwa apa itu manajemen persediaan dan fungsinya untuk apa. Manajemen persediaan berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan pengendalian persediaan agar perusahaan dapat menjadi dan menjaga ketersediaan barang dengan efisien dan mengoptimalkan kemungkinan. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah proses mengelola stok barang secara efektif untuk memenuhi permintaan pelanggan dan meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko kekurangan persediaan. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan. Apa sih tujuannya? Tujuan manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang, menghindari kelebihan persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan layanan pelanggan. Oke. Di sini kita lanjut ke slide berikutnya karena saya sudah membahas tentang tujuan manajemen persediaan. Oke. Di slide selanjutnya tertulis di sini metode manajemen persediaan. Di sini ada berbagai metode. Oke. Ada beberapa metode. Yang pertama yaitu economic order quality, periodic review, material requirement, planning, dan just in time. Oke. Apa itu metode economic order quantity? Economic order quantity adalah metode manajemen persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dan metode material. Apa itu metode material? Metode material yaitu metode pengendalian dan perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Metode ini juga berguna untuk memastikan persediaan jika jumlahnya sedikit. Dan yang ketiga yaitu metode just in time atau JIT. Metode ini memungkinkan untuk kita berbisnis tanpa perlu menyediakan barang. Biasanya bisnis akan membeli barang untuk kebutuhan produksi ketika dibutuhkan saja. Dengan begitu, suatu bisnis bisa menyesuaikan jumlah barang dengan kebutuhan produksi. Yang keempat yaitu metode analisis atau ABC.
Di sini metode analisis ABC yaitu adalah cara manajemen persediaan dengan membuat penggolongan berdasarkan total dan persediaan. Jika setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu metode periodic review. Apa sih metode periodic review itu? Melakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang terjadwal. Artinya, pemesanan dilakukan berdasarkan rutinitas kisaran biaya yang sudah bisa diprediksi. Dan banyak metode lainnya seperti metode FIFO, LIFO, safety stock, dan metode reorder point. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam manajemen persediaan. Yang pertama yaitu variabilitas permintaan. Tantangan ini untuk memprediksi fluktuitas permintaan dan melakukan perencanaan yang akurat. Dan yang kedua yaitu ongkos penyimpanan. Fungsinya untuk mengelola biaya penyimpanan yang mencakup ruang gudang, perawatan, dan asuransi. Dan yang ketiga yaitu pembaruan produk dan teknologi. Tantangan untuk mengelola persediaan saat ada pembaruan produk atau perubahan teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu risiko kebocoran dan kehilangan. Untuk mengatasi risiko pencurian, kerusakan, kelebihan persediaan, dan kehilangan barang. Oke. Kita lanjut ke slide 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh manajemen persediaan terhadap keuangan perusahaan. Oke, di sini tertulis bahwa manajemen persediaan yang efektif dapat mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan perputaran persediaan, mengurangi resiko kekurangan dan kelebihan persediaan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, kita lanjut. Di sini ada prinsip manajemen persediaan yang efektif. Yang pertama yaitu analisis permintaan. Untuk mengidentifikasi pola peminta pelanggan untuk melakukan perencanaan yang lebih akurat. Dan yang kedua, optimasi pemesanan. Fungsinya untuk mengukur ukuran pesanan yang optimal untuk menghindari kelebihan dan kekurangan persediaan. Yang selanjutnya yaitu pemantauan persediaan. Pemantauan persediaan itu untuk memantau persediaan secara berkala dan melakukan pengaturan saat diperlukan. Oke. Dan yang terakhir yaitu strategi pengendalian persediaan. Di sini strategi pengendalian persediaan dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama yaitu analisis ABC. Untuk klarifikasi barang berdasarkan nilai dan untuk memprioritaskan pengendalian persediaan. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan. Di sini tertulis perencanaan permintaan. Fungsinya untuk menggunakan metode peramalan dan data historis untuk merencanakan kebutuhan persediaan. Dan yang terakhir yaitu optimasi persediaan. Fungsinya untuk apa sih optimasi persediaan itu? Fungsinya untuk menggunakan metode reorder point dan minimum stock untuk mengoptimalkan jumlah persediaan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya di materi ke-11 ini mengenai manajemen persediaan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan kurangnya presentasi saya. Mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.